Video ini bukan buat kamu yang kuat-kuat aja. Ini buat kamu yang lagi nungguin seseorang yang nggak pernah bener-bener datang. Buat kamu yang udah kasih waktu, kasih perhatian, kasih rasa, tapi nggak pernah dapat kepastian apa-apa. Kalau kamu pernah ditinggal tanpa penjelasan, pernah ngerasa kayak, kita deket, tapi kok dia tiba-tiba hilang? Atau kamu masih sering mikir, aku salah apa ya sampai dia bisa segampang itu ninggalin aku? Video ini buat kamu. Kita bakal bahas kenapa ada orang yang datang ke hidup kita, bikin kita ngerasa spesial, tapi ternyata mereka nggak pernah serius dari awal. Dan yang lebih nyakitin, kadang mereka nggak pergi dengan cara dramatis. Mereka cuma pelan-pelan ngejauh. Dan kamu ditinggal sendirian, sambil nebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kamu relate, stay di video ini. Karena kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin kamu udah rasain, tapi belum pernah kamu beraniin buat jujur ke diri sendiri. Jadi gini, awalnya dia datang di momen yang nggak kamu rencanain. Tiba-tiba aja muncul, ngajak ngobrol, ramah, lucu. Nggak agresif, tapi cukup bikin kamu ngerasa, kok dia beda ya? Dia kasih perhatian, kecil-kecil aja. Nanya kamu udah makan atau belum, dengerin cerita kamu soal kerjaan, dan sesekali nginget hal-hal kecil kayak makanan favorit kamu. Dan dari situ, kamu mulai ngerasa nyaman. Ngerasa kayak dia tuh emang tulus, gitu. Kamu mikir, mungkin ini awal dari sesuatu yang serius. Tapi makin lama, kamu mulai ngerasa ada yang ganjil. Dia cuma muncul kalau dia lagi pengen. Kalau kamu yang nyari duluan, responnya suka setengah-setengah. Nggak benar-benar ngilang, tapi juga nggak pernah benar-benar ada. Dan itu bikin kamu bingung. Kamu jadi mikir, apa aku terlalu nuntut ya? Apa aku terlalu berharap? Padahal yang kamu pengen tuh cuma kepastian kecil aja. Kayak, ini mau dibawa kemana sih? Tapi dia nggak pernah jawab. Nggak pernah ngajak ngobrol serius. Setiap kamu coba buka obrolan soal hubungan, dia tiba-tiba sibuk. Atau malah ngelak, pura-pura nggak ngerti maksud kamu. Akhirnya kamu yang mikir, oh mungkin aku aja yang terlalu sensitif. Dan kamu mulai nyalahin diri sendiri. Padahal, ya, dia emang nggak nganggep kamu sepenting itu. Buat dia, kamu mungkin nyaman, tapi bukan prioritas. Kamu asik diajak ngobrol, tapi bukan seseorang yang dia perjuangin. Dia suka ada kamu, tapi nggak cukup buat bikin dia berani stay. Dan itu nyakitin, karena kamu udah ngerasa klik, kamu udah buka diri. Tapi ternyata, kamu cuma lagi dibikin nunggu, tanpa janji apa-apa. Yang bikin ribet itu, walaupun kamu tahu ada yang nggak beres, kamu tetap stay. Kenapa? Karena dia nggak sepenuhnya nyakitin kamu, tapi juga nggak pernah benar-benar ngeyakinin kamu. Dia ada di tengah-tengah. Kadang dia bisa bikin kamu senyum seharian, tapi besoknya dia bisa ngilang kayak nggak pernah kenal kamu. Dan anehnya, itu bikin kamu makin penasaran. Kamu mulai mikir, gimana ya caranya biar dia balik kayak dulu lagi? Kok kayaknya cuman aku yang berjuang ya? Kamu mulai usaha lebih banyak. Bales chat lebih cepat, ngerti dia terus. Nggak berani nuntut apa-apa. Takut dia ilfeel. Tapi sadar nggak sih? Yang kamu lakuin itu sebenarnya bukan karena dia spesial. Tapi karena kamu ngerasa kamu yang harus lebih banyak ngasih biar kamu layak dipilih. Padahal bukan gitu cara hubungan sehat. Kamu kayak lagi ngejar versi dia yang cuma muncul di awal, yang sekarang udah nggak ada lagi. Dan kamu terus bertahan karena kamu masih percaya dia bakal balik ke versi itu. Tapi kenyataannya, dia udah nunjukin siapa dia. Dan kamu yang belum siap nerima. Kadang kamu mikir, mungkin dia cuma bingung, mungkin dia butuh waktu, atau mungkin dia takut komitmen. Tapi, gimana kalau sebenarnya dia tuh tahu persis apa yang dia lakuin? Dia tahu kamu suka sama dia. Dia tahu kamu berharap sesuatu dari hubungan ini, tapi dia juga tahu kamu nggak bakal berani pergi. Karena kamu udah terlalu sayang, jadi ya, dia tinggal manfaatin situasi itu. Ngejaga kamu tetap ada, tanpa harus ngasih komitmen yang jelas. Dan ini yang nyebelin. Dia bisa jadi sweet banget,
Tapi cuma sampai titik kamu hampir nanya, jadi kita ini apa? Habis itu, dia langsung tarik diri, ngilang, kasih sinyal-sinyal bingung, biar kamu mikir, oh mungkin emang aku aja yang terlalu buru-buru. Padahal bukan, dia cuma pengen hubungan yang nyaman, tanpa tanggung jawab. Dia pengen validasi, pengen ditemenin, pengen ngerasa diperjuangkan, tapi nggak pengen beneran berjuang balik. Dan kamu terus kepancing, karena tiap dia balik lagi, kamu ingat versi baiknya. Versi yang manis, perhatian, dan bikin kamu merasa dipilih. Tapi kamu juga lupa, itu semua cuma setengah cerita. Kamu tuh nggak salah meski udah sayang. Kamu juga nggak salah udah percaya, karena apa yang kamu kasih itu tulus. Nggak ada yang salah dari mau disayang balik sama orang yang bikin kamu ngerasa spesial. Tapi, kamu juga nggak bisa terus-terusan nunggu seseorang yang nggak pernah niat buat bersama. Nggak bisa terus nyalahin diri sendiri karena dia nggak bisa milih kamu. Karena jujur aja, kalau dia memang niat, kamu nggak akan dibuat bingung. Orang yang sayang nggak akan kasih kamu tanda tanya tiap hari. Nggak akan bikin kamu mikir keras tentang hal yang sebenarnya bisa jelas. Masalahnya sekarang bukan dia lagi, tapi kamu. Kamu yang terus kasih ruang buat seseorang yang bahkan nggak tahu cara ngejaga kamu. Dan iya, buat berhenti itu susah. Karena kamu masih ingat versi baiknya, masih sayang sama kenangannya. Dan kamu ngerasa, kalau kamu pergi, semuanya bakal sia-sia. Tapi justru, makin lama kamu bertahan, makin besar luka yang kamu simpan sendiri. Kamu nggak bisa nunggu seseorang berubah, sementara kamu yang terus mengorbankan diri. Dan gini, bisa jadi dia juga lagi berantakan. Bisa jadi dia juga belum tahu apa yang dia mau. Nggak semua orang jahat, tapi nggak semua orang juga siap buat mencintai dengan cara yang sehat. Jadi sekarang, bukan soal dia salah atau kamu bodoh, tapi soal kapan kamu mulai sadar kalau kamu juga berhak buat dipilih, bukan cuma dipertahankan setengah hati. Mungkin sekarang kamu masih bingung, masih belum tahu harus stay atau pergi. Dan itu wajar. Karena nggak semua orang bisa langsung tahu kapan harus selesai. Kadang, kita butuh ngelewatin berulang-ulang rasa yang sama. Buat akhirnya sadar, kalau yang kita perjuangin ini nggak kemana-mana. Dan nggak apa-apa kalau kamu belum siap sekarang. Nggak apa-apa kalau kamu masih butuh waktu buat nerima kenyataan. Nggak semua luka harus buru-buru disembuhin. Kadang kita cuma butuh ruang buat duduk bareng rasa itu. Biar pelan-pelan bisa ngerti apa yang bikin kita bertahan selama ini. Karena kenyataannya, nggak semua orang yang datang itu harus jadi rumah. Nggak semua koneksi harus dilanjutin sampai jadi kisah panjang. Ada juga yang memang cuma numpang lewat, ngajarin sesuatu, lalu pergi. Dan kalau suatu hari dia balik lagi, bawa senyum yang dulu pernah bikin kamu lemah, bawa obrolan basa-basi seolah nggak ada luka di antara kalian. Kamu nggak harus langsung menjauh. Tapi kamu juga nggak perlu buru-buru mendekat. Mungkin kamu cuma akan diam. Mungkin kamu cuma akan tersenyum kecil. Karena kamu udah nggak di tempat yang sama. Nggak ada dendam, nggak ada penyesalan. Hanya pemahaman bahwa nggak semua hal harus kita miliki. Dan nggak semua orang harus kita mengerti sepenuhnya. Kadang cukup tahu kalau kamu udah tumbuh. Udah bisa ngerangkul dirimu sendiri tanpa harus nunggu seseorang buat melengkapinya. Dan itu udah lebih dari cukup.